Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, Ibu Hastuti Mustaqim, SPD MPD, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya Afifah Nur Akila yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang elastisitas permintaan. Namun tentunya saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan-rekan saya yang terdiri dari Muhriza Ramadhani, Amos Siswanto Taulangi, Alia Zulhijjah Tanawali Ruslan, Muhdarussalam Rudi Hartono, Asraul Hairi Susanto, dan Siti Nurhaliza. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Kita perlu mengetahui apa sih itu elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel lainnya. Atau dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Lalu apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga barang turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Adapun formula elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah penawaran per perubahan harga dikali harga awal per jumlah permintaan awal. Selanjutnya, kita akan memasuki jenis-jenis elastisitas permintaan. Pertama, A. Permintaan inelastis sempurna. E sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus dan kuantitas yang tersedia tetap terbatas, artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Pada kurva ini, elastisitasnya sempurna dan kurvanya akan sejajar. Yang kedua, B. Permintaan inelastis. E lebih besar dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. E lebih besar dari 1, artinya perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Contohnya permintaan terhadap beras. 3C. Permintaan elastis uniter. E sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. E sama dengan 1. Artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya barang-barang elektronik. Yang keempat, D. Permintaan elastis. E kecil dari 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. E lebih kecil dari 1. Artinya perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya barang mewah. Bagian E. Permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbuki, artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah. Elastis permintaan secara matematis dirumuskan seperti ini. Elastis permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Untuk memudahkan perbandingan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Keterangan ED sama dengan elastis permintaan, Q sama dengan kuantitas sebelum perubahan harga, P sama dengan harga awal, segitiga AQ sama dengan perubahan jumlah yang diminta, segitiga P sama dengan perubahan harga. Permintaan tidak elastis. Permintaan tidak elastis terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kecil yang tidak proporsional dalam kuantitas yang diminta. Misalnya, sebuah barang dengan permintaan tidak elastis memungkinkan mengalami kenaikan harga sebesar 30%
tetapi akibatnya permintaan turun hanya 10%. Barang yang mengalami permintaan semacam ini diberi label sebagai tidak sensitif terhadap harga. Dengan biasanya merupakan barang penting yang tidak dapat diganti oleh konsumen, seperti air, obat-obatan, rokok, dan lain-lain. Sebuah barang dengan permintaan yang sangat tidak elastis akan memiliki PED 0, di mana bahkan perubahan harga yang besar tidak akan menyebabkan perubahan permintaan. Permintaan unitary elastis atau unitary elastic of demand. Permintaan elastis uniter adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya sama dengan 1. Permintaan elastis uniter. Kalau perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas yang diminta, besaran koefisien elastisitasnya adalah 1. Permintaan elastis per unit atau satuan terjadi ketika perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta secara proporsional. Misalnya, barang dengan permintaan elastis unit, inelastis mungkin mengalami kenaikan harga sebesar 30% dan permintaan juga akan turun sebesar 30%. Elastisitas harga pasokan. Elastisitas harga pasokan adalah ukuran dari beberapa banyak kuantitas yang ditawarkan dari respon yang baik terhadap perubahan yang baik. Elastisitas harga dari penawaran adalah persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan akibat perubahan persen dalam harga. Elastisitas harga pasokan atau Price Elasticity of Supply atau sering disingkat PIS bekerja dengan cara yang sama seperti PID. Persamaan untuk menghitung PIS adalah sama, kecuali bahwa kuantitas yang digunakan adalah kuantitas yang ditawarkan, bukan kuantitas yang diminta. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan. 1. Sifat komoditas. Elastisitas harga dari permintaan bervariasi sesuai dengan sifat komoditi tersebut. Biasanya, elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, kotak korek api, dan lain-lain kurang dari 1. Pasalnya, setiap perubahan harga komoditas tersebut tidak mempengaruhi permintaan karena konsumen akan membeli komoditas tersebut terlepas dari perubahan harga. Artinya, sedikit perubahan harga komoditas tersebut berdampak besar pada permintaan mereka. Sedangkan elastisitas harga permintaan barang-barang tersier seperti kulkas, kipas angin, dan lain-lain merupakan kesatuan yang mengimplikasikan perubahan permintaan yang proporsional karena perubahan harga. 2. Ketersediaan barang pengganti. Komoditas yang memiliki harga substitusi tersedia di pasar dengan harga yang wajar memiliki permintaan yang elastis. Barang pengganti mengacu pada barang-barang yang dapat digunakan di tempat lain seperti teh dan kopi, biskuit, Oreo dan biskuat, dan lain-lain. Sedikit turunnya harga satu barang pengganti menyebabkan lebih banyak permintaan untuk barang tersebut. Akibatnya, permintaan barang substitusi menjadi elastis. Misalnya, jika harga teh turun, orang akan mulai membeli lebih banyak, sedangkan kopi lebih sedikit. Di sisi lain, barang tanpa substitusi memiliki permintaan yang elastis. 3. Barang dengan penggunaan berbeda. Barang yang digunakan untuk berbagai keperluan mengandung permintaan elastis. Kenaikan harga suatu komoditas menyebabkan penurun penggunaan komoditas tersebut. Misalnya, susu digunakan untuk minum dan membuat teh, keju, yogurt, dan lassi. Jika susu dinaikkan, maka akan digunakan untuk tujuan minum saja, sehingga permintaan untuk keperluan lain yang kurang penting akan turun drastis. 4. Pendapatan konsumen. Elastisitas harga permintaan bervariasi dengan pendapatan konsumen untuk kelompok penghasilan tinggi dan rendah. Permintaannya tidak elastis, sedangkan untuk kelompok berpenghasilan menengah permintaannya elastis, sebab setiap perubahan harga menyebabkan kontraksi atau perluasan permintaan oleh kelompok menengah.
Di sisi lain, dampaknya sangat kecil terhadap permintaan masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. 5. Kebiasaan konsumen. Barang-barang seperti rokok, alkohol, kopi, dan lain-lain yang menjadi kebiasaan konsumen memiliki permintaan yang tidak elastis. Setiap perubahan harga komoditas ini tidak menyebabkan perubahan permintaan. 6. Tingkat harga. Komoditas yang memiliki harga tinggi seperti perhiasan, AC, emas, dan harga murah seperti koran memiliki permintaan yang tidak elastis. Perubahan harga komoditas tersebut menyebabkan sedikit perubahan permintaan. Di sisi lain, barang dengan harga sedang seperti pakaian, televisi, dan lain-lain memiliki permintaan yang elastis. Sedikit perubahan pada harga barang-barang ini berdampak besar pada permintaan mereka. 7. Jangka waktu. Permintaan untuk komoditas apapun tidak elastis untuk jangka waktu yang lebih pendek, sedangkan elastis untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini karena selera, preferensi, dan kebiasaan konsumen berubah dalam jangka panjang. Dan dengan kata lain, kenaikan harga suatu komoditas akan menyebabkan kontraksi permintaan dan jatuhnya harga mengarah pada perpanjangan permintaan dalam jangka panjang. 8. Permintaan bersama. Barang-barang perlengkapan seperti mobil dan bensin, tinta dan pulpen, kamera dan film, dan lain-lain memiliki permintaan yang tidak elastis. Kenaikan harga bensin mungkin tidak menyusut jika tidak ada penurunan permintaan mobil. 9. Permintaan peak dan off-peak. Permintaan komoditas selama waktu sibuk atau peak tidak elastis. Sebaliknya, selama waktu tidak sibuk atau off-peak lebih elastis. Pola ini terutama berlaku dalam kasus transportasi dan fasilitas akomodasi hotel. 10. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas. Komoditas seperti pasta gigi, semir sepatu, dan lain-lain yang menghabiskan sebagian kecil pendapatan memiliki permintaan yang tidak elastis. Setiap perubahan harga barang-barang ini tidak mengaruhi permintaan mereka, sedangkan untuk barang-barang yang menghabiskan sebagian besar pendapatan memiliki permintaan elastis seperti pakaian, makanan, dan lain. Perubahan harga barang-barang ini berdampak besar pada permintaannya. 11. Penundaan penggunaan. Komoditas yang permintaannya bisa ditunda memiliki permintaan elastis. Misalnya, jika permintaan untuk membangun rumah ditunda, maka permintaan bahan bangunan seperti batu bata, kapur, semen, pasir, dan lain-lain akan menjadi elastis. Di sisi lain, komoditas yang permintaannya tidak bisa ditunda seperti makanan saat lapar atau minum saat haus memiliki permintaan yang tidak elastis. Kesimpulan, secara keseluruhan, elastisitas permintaan terhadap harga harus menjadi pertimbangan penting bagi pengembangan produk dan strategi pemasaran Anda. Selain menjadi poin dasar di balik penetapan harga Anda, faktor besar yang harus Anda perhatikan adalah elastisitas harga untuk segmen pelanggan yang berbeda atau bervariasi. Dengan demikian, pemasaran, penetapan harga, dan bunding Anda harus bervariasi. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.